Ada sinyal kuat Jepang akan membangun proyek MRT di IKN. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja geng. Oke, seperti biasa sebelum us mula, us ingin mendoakan buat sesiapa sahaja yang tengok, yang tonton video us kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, diberikan kemakbulan atas setiap doa dan impian, serta buat saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa melindungi mereka dari segenap sisi dan arah, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey lah, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Dandan Nandar. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kali ini kita ingin melihat hore katanya Jepang akan membangun MRT di IKN. Masya Allah. Katanya Indonesia bakal punya ibu kota baru yang moden. Wah, Masya Allah, tak sabar nak tengok apakah perkongsian Abang Dandan Nandar ini. Yuk, ikut us react, ayo. Oke, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Halo teman-teman subscribers dan juga teman-teman penonton channel YouTube Dandan Nandar. Lagi hujan tuh bang. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, pemerintah Indonesia sekarang lagi sibuk-sibuknya mengerjakan proyek IKN atau Ibu Kota Negara yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Setidaknya gedung-gedung pemerintahan seperti Istana Presiden harus selesai sebelum bulan Agustus tahun 2024 ini. Mudah-mudahan tercapai targetnya. Nah teman-teman, ada kabar sebelumnya bahwa IKN ini memang dirancang sangat berbeda dengan Jakarta. IKN ini dirancang akan lebih modern dari Jakarta, terutama dari sistem transportasi, diantaranya mobil listrik, dan ada juga kabarnya dulu bahwa IKN juga akan membuat jalur untuk kereta tanpa rel buatan Tiongkok. Tidak hanya itu saja, tersebar kabar juga baru-baru ini bahwa Jepang pun tidak mau ketinggalan untuk investasi di bidang transportasi di ibu kota negara nanti. Kabarnya Jepang siap untuk membangun MRT di ibu kota Nusantara atau IKN nanti. Wah, mantap nih. Ternyata setelah pemilu, investor semakin rame untuk investasi di IKN. Ternyata kemarin-kemarin itu mereka nunggu stabilitas politik setelah pemilu. Ternyata setelah pemilu makin gencar kabar banyaknya investasi di IKN. Oke teman-teman, seperti apa informasinya tentang Jepang yang akan membangun MRT di IKN? Inilah kabar selengkapnya yang saya kutip dari media. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini untuk video-video tentang infrastruktur dan juga kereta cepat Jakarta-Bandung. Lanjut. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pagi hari ini Moda Raya Terpadu Jakarta fase 1 saya nyatakan diresmikan. Ada sinyal kuat Jepang akan membangun proyek MRT di IKN. Indonesia dan Jepang serius dalam memperkuat kerjasama khususnya terkait proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kabar terbaru, kedua negara ini lagi sibuk penjajakan fase proyek dari infrastruktur hingga transportasi. Seperti diketahui bahwa Jepang sudah membantu Indonesia dengan pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT di DKI Jakarta. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, mengungkapkan sejauh mana kedua negara ini kerjasama dalam menggarap IKN atau Ibu Kota Negara. Cantik kan? Mulai dari infrastruktur hingga transportasi, semuanya masuk dalam paket kerjasama ini.
Jepang memahami ini atau proyek Ibu Kota Nusantara merupakan keputusan politik untuk memindahkan ibu kota ke wilayah lain, kata Dubes Jepang Yasushi saat jumpa pers di Jakarta. Dia juga mengumumkan jika Jepang turut andil dalam pembangunan istana kepresidenan di IKN, khususnya soal lift gedung. Mitsubishi Elevator, perusahaan dari Jepang, sepakat untuk pasang lift di Istana Presiden dan bangunan penting lainnya, ungkap Dubes Jepang Yasushi. Selain infrastruktur, kerjasama juga diperluas ke bidang komunikasi. Indonesia ingin IKN jadi kota pintar dan maju, terutama di bidang komunikasi. Sebuah perusahaan komunikasi asal Jepang bakal membantu dalam konstruksi telekomunikasi di IKN, dan mungkin ada perusahaan lain yang ikut tertarik untuk turut serta dalam proyek IKN. Dubes Jepang Yasushi juga senang karena banyak perusahaan Jepang yang antusias buat bekerja sama dalam pembangunan IKN bersama Indonesia. Nah, soal transportasi juga jadi perhatian serius, apalagi untuk pergi ke IKN. Akses transportasi yang bagus itu penting agar tidak makan waktu lama dari bandara ke IKN. Diketahui jika di Jakarta, Jepang sudah membantu dengan pembangunan MRT. Moda transportasi itu benar-benar bermanfaat buat memperlancar mobilitas orang dan mengurangi waktu perjalanan. Sementara itu, pembangunan kantor Kementerian Koordinator Kemenko di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim, terus mengalami percepatan meski dalam suasana Ramadan, di mana sebagian besar pekerja konstruksi tengah berpuasa. Masih meneruskan ya walaupun bulan Ramadan. 4 proyek kantor Kemenko, yaitu Kemenko 1, 2, 3, dan 4. Dia berharap konstruksi fisik gedung Kemenko di IKN dapat selesai pada Juni tahun 2024 dan siap digunakan pada Agustus tahun 2024. Katanya sambutan HUT RI itu akan dilakukan di IKN, ya, harap-harap dipermudahkan, mudah-mudahan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN Bambang Susantono yang menargetkan 4 gedung Kemenko dapat mulai digunakan pada Agustus 2024. Rencananya pada 17 Agustus 2024 akan ada 4 tower kantor Kemenko yang ditempati oleh departemen atau kementerian lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator. 4 gedung kantor Kemenko dirancang untuk menampung 8 kementerian pada tahap awal pemindahan ASN ke IKN. Setiap tower gedung Kemenko akan dihuni oleh 2 kementerian, sehingga satu kompleks Kemenko dapat menampung 8 kementerian. Proyek kantor Kemenko 1 atau Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi atau MARPES digarap oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK dengan nilai kontrak mencapai 745 miliar rupiah. Sementara itu, proyek kantor Kemenko 2 atau Kemenko Bidang Perekonomian dikerjakan oleh PT Hutama Karya Persero dengan nilai kontrak 766 miliar rupiah. Sedangkan proyek kantor Kemenko 3 atau Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan HAM serta kantor Kemenko 4 atau Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditangani oleh PT Waskita Karya Persero Tbk. Total nilai konstruksi dari keempat proyek kantor Kemenko di IKN mencapai angka 3,35 triliun rupiah. Nah, itu teman-teman kabar tentang rencana Jepang untuk
membangun MRT di IKN. Ini sesuatu berita yang sangat-sangat mengembirakan apabila ada pihak yang menyatakan itu negara Jepang melalui duta besar Jepang itu sendiri, Masaki Yasushi, yang mengatakan bahawa Jepang juga akan turut membantu untuk membangunkan proyek MRT di IKN. Masya Allah, itu menambahkan lagi daya pembangunan yang luar biasa buat IKN, sebuah ibu kota yang bakal dibentuk modern gitu kan, yang semuanya harus semuanya berkumpul, ataupun ibu kota itu menjadi sebuah ibu kota yang sangat moden dengan kapasiti kementerian-kementerian yang ditempatkan di sana, juga kereta api, kenderaan listrik dan sebagainya, pasti akan membawakan satu gambaran baru untuk Indonesia pastinya. Dan apabila kemasukan para pelabur-pelabur ini membolehkan atau mempercepatkan pembangunan IKN itu berlaku dengan lebih cepat, dan paling suka infrastruktur yang dicadangkan di IKN itu begitu cantik sekali, dengan transportasinya dan sebagainya. Sebuah ibu kota yang bakal memberikan satu dampak baru buat Indonesia. Masya Allah, kita doakan agar kerja-kerja ini berjalan dengan lancar, dan harapan Presiden Pak Jokowi yang mahukan sambutan HUT RI pada 17 Agustus 2024 ini bisa dilaksanakan di Istana Negara di ibu kota yang baru di IKN Nusantara. Masya Allah, kita doakan yang terbaik, dan mudah-mudahan semuanya berlangsung dengan baik-baik aja dan dipermudahkan urusan, insya Allah. Oke, sampai di sini dulu, jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.